Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Melisa. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama kakak Sigma. Hari ini aku nggak bacain puisi ya. Sebenarnya aku tadi udah tag, tapi puisinya kepanjangan. Terus kayak, yaudahlah kita ngobrol santai aja gitu ya. Di sebelah aku ini ada kakak Sigma. Halo kakak Sigma. Halo, hai semuanya, listenernya kakak Melisa. Aduh kakak, kayak seakan-akan gue punya pendengar yang banyak gitu ya. Amin. Amin. Oke, kali ini aku sama kakak Sigma bakal bahas sesuatu apa ya? Aku bingung nih, gimana kak, mau bahas apa kak? Apa ya? Oke, jadi aku mau talking ya. Apa mau nanya-nanya aja deh, aku mau nanya-nanya sama kakak Sigma ya. Oke, boleh. Menurut kakak nih, apa sih arti pentingnya mencintai diri sendiri? Itu kira-kira apa arti pentingnya buat kakak? Mencintai diri sendiri. Kalau itu mah penting banget ya, love yourself. Sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita mencintai semuanya yang ada di sekitar kita, kita wajib mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan mencintai diri kita sendiri, itu sama artinya dengan mencintai sang pencipta kita. Oke, aduh bener banget. Karena kita ya diciptakan untuk apa sih? Ya pokoknya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita tahu lah, kita menempatkan diri kita sebaik mungkin di lingkungan kita. Maka dari itu kita cintai diri kita sendiri. Oke, lanjut ya kak, aku mau nanya lagi. Kan kita udah mencintai diri sendiri nih kak. Kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, kira-kira butuh nggak sih orang lain buat ikut terlibat dalam kehidupan kita? Misalnya kan kadang ada orang lain yang suka ngatur-ngatur nih kak, ya misalnya kamu kok ini sih, kamu kok gini sih, coba deh kamu kayak gini kayak gitu kan. Kadang ada orang yang kayak gitu. Apakah itu termasuk mempengaruhi kakak dalam mencoba untuk mengenali diri kakak sendiri, atau justru omongan orang itu jadi motivasi atau bahkan malah mengganggu kayak gitu? Sebenarnya gimana sih kak? Kalau aku sendiri ya, untuk mengenali diri aku sendiri dari yang berproses sampai sekarang itu memang sebagian besar dari teman-teman aku atau dari lingkungan aku. Ada beberapa teman yang sampai sekarang aku masih ingat banget ya. Dia bilang sama aku, karena emang kita udah deket ya, jadi kalau ngomong itu belak-belakan kayak gitu. Dia ngomong, kamu tuh kalau butuh nggak pernah ya bilang tolong, kalau dikasih apa aja nggak pernah bilang makasih. Bisa nggak sih kamu kalau misalkan butuh sesuatu tuh cuma bisa bilang tolong, makasih, dan maaf gitu kan. Habis dari itu aku langsung introspeksi diri ya pastinya ya. Baru sadar gitu, oh ternyata iya, aku tuh paling jarang banget menyebutkan 3 kata kunci itu tadi. Kenapa? Karena ya dulu tuh karena mungkin kebiasaan lingkungan kali ya, dan egonya masih tinggi banget. Dari situ aku mulai mengenali diri sendiri. Oh iya, aku memang harus berubah untuk menerapkan 3 kata itu. Padahal itu 3 kata itu kan sangat simpel banget ya Kak Melisa. Iya bener banget. Dan pokok banget itu. Oke, jadi intinya jangan, buat teman-teman semua ada 3 kata penting nih. Yang pertama adalah bilang maaf kalau kita salah. Kalau kemudian bilang tolong kalau kita butuh bantuan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pastinya makasih. Oke kak, itu ya 3 kata jitu. Yep. Oke, aku mau tanya lagi nih kak. Aku curhat bentar ya. Aku pernah berada di titik yang kayak aku ngerasa aku benci sama diriku sendiri. Kenapa sih aku kayak gini, dan kenapa aku gak bisa seperti mereka kayak gitu loh. Kadang kan aku lihat orang lain kok hidupnya enak ya, kok hidupku gak enak ya, kok aku kayak gini ya, kok aku gak kayak gitu loh kak. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh gimana sih? Apakah kita memang lagi di posisi down, atau kita belum mengenali diri kita sendiri, atau gimana sih? Kalau dari aku ya Kak ya, semua orang pasti pernah berada di titik nadir. Oke. Dan yang kakak rasain itu pun sebenarnya pernah aku rasain juga gitu. Kenapa sih Allah ngasih ujian aku yang kayak gini? Kenapa harus aku? Kenapa nggak orang lain? Kenapa orang lain kayaknya enak-enak aja gitu kan? Iya. Tapi dari situ kita balikin. Oh iya, kita hidup pasti punya ujian, pasti diuji. Kalau kita mau naik tingkat,
kita harus bisa lolos dari ujian itu. Nah, dan yang harus kita ingat adalah Allah tidak pernah memberikan ujian yang kita nggak sanggup jalanin. Iya, benar banget. So, dan dari ujian itu kita bakal belajar buat lebih mengenal diri sendiri, buat lebih dewasa lagi. Oke, gitu ya kakak. Jadi memang Allah tidak akan menguji kita melebihi dari batas kemampuan kita. Jadi pasti ujian yang kita dapatkan kita bisa melewatinya, meskipun prosesnya mungkin agak berat ya. Kadang kan ada ujian yang kita anggap sebagai ujian ringan, tapi ada juga ujian yang menurut kita memang berat banget. Ya itu pasti kita bisa melalui, meskipun mungkin butuh proses ya, termasuk waktu, uang, tenaga, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita tadi udah bicara tentang diri sendiri, cobalah aku mau tanya, mengulik-gulik sedikit ya. Ini nih, mulai ini. Ada nggak sih seseorang ya, mungkin dari yang datang dari masa lalu, salah, yang mungkin kakak anggap sebagai masa depan kakak, atau berada di masa lalu kakak, atau orang yang kakak kenal sekarang, yang menurut kakak itu penting buat hidup kakak ya? Ini di luar keluarga ya kak? Mungkin kalau keluarga nanti ada bahasannya sendiri lah. Maksudnya ada sosok sosok orang yang menurut kakak dia tuh penting banget dan mengajarkan kakak banyak hal yang berguna buat hidup kakak. Kayak gimana sih? Ada nggak? Kalau mengajarkan banyak hal, banyak. Hampir semua orang yang aku temuin mengajarkan banyak hal. Aku lebih sering dikenal di temanku itu sebagai buku diary. Jadi hampir semua temanku yang termasuk teman-teman yang dekat itu memang curhatnya di aku. Nah, dari curhatan mereka itu aku belajar dari mereka. Aku nggak perlu terjun langsung di masalah itu, tapi aku belajar, oh ternyata sudut pandang seseorang seperti ini. Oh, kalau ada masalah kayak gini, kita harus mengambil keputusan seperti apa. Nah, di situ aku belajar. Jadi kalau misalkan harus disebutkan siapa-siapa, semuanya. Oke, semua orang itu pasti ya mempunyai perannya masing-masing di hidup kita ya kak. Oke ya, pertanyaan selanjutnya, aku nggak tahu mau tanya apa sebenarnya, makanya muncul aja gitu. Aku mau tanya gini deh, pernah nggak sih kakak dikecewakan sama seseorang yang membuat diri kakak mungkin merasa down banget dan berada di titik yang kayaknya, kenapa aku begini sih, kenapa dia jahat banget sama aku, kayak gitu, pernah nggak sih kak? Pernah, tapi bukan yang benar-benar di titik nadir, enggak sih. Pernah dikecewakan oleh dulu yang pernah jadi pasangan, ada beberapa kali. Tapi ya sudah, dari mereka kita belajar kan, kalau ternyata mencintai itu titik paling tingginya adalah mengikhlaskan. Aku terharu kakak. Kok ketawa? Terharu tuh harusnya nggak ketawa ya, nggak apa-apa lah ya, biar rame aja gitu. Oke, jadi benar ya, titik tertinggi dari sebuah cinta adalah ketika kita bisa mengikhlaskan. Entah itu mengikhlaskan karena kehilangan, entah itu alasannya karena jarak, alasannya karena tidak direstui kalau soal hubungan dengan pasangan, atau bahkan maut yang memisahkan. Kita harus bisa mengikhlaskan guys. Oke, lanjut ke pertanyaan apa ya kak, aku tanya apa lagi? Masih ada lagi nih? Ada dong. Masih kuat ini panjangnya. Oh nggak apa-apa, masih baru 8 menit kakak. Oke. Ini no cut no edit. No cut no edit, dan ini pertanyaannya benar-benar dadakan guys. Aku jawabnya pun dadakan. Agak pengen radio kak, siar radio. Oke. Tadi kan bicara sama orang yang pernah bikin kecewa kakak Sigma nih ya. Jadi tadi si doi pernah ngecewain kakak Sigma, tapi tidak yang benar-benar sampai titik nadir katanya gitu kan. Kalau kayak gitu nih, aku mau nanya, kalau tadi kan yang bikin kecewa, ada gak sih satu sosok yang bikin kakak kayak ngerasa dicintai banget, dan akhirnya kakak kayak ngerasa, oh dia emang mungkin calonnya aku, atau mungkin dia masa depanku? Pernah gak kayak gitu gak sih kak? Pernah, tapi balik lagi ya, ternyata dia bukan ditakdirkan untuk aku. Aku pernah merasa dicintai, orangnya baik, tapi ya tadi, cinta dan jodoh itu beda. Kalau untuk saat ini ya mungkin belum kali ya. Aduh, aku tag orangnya enggak ya, dia enggak tahu YouTube-nya aku.
ada sih, ada seseorang yang memang diharapkan bisa menjadi masa depan. Oke, mamas yang di sana diharapkan oleh kakak aku sebut lagi namanya kakak Sigma segera merapat ya, beri kejelasan. Oke. Ini kayaknya dari tadi itu dia mancing-mancing di arah Iya, situ guys. aku mau mancing tapi ya sudahlah, enggak lah ya. Kita keluar dari bahasan cinta deh, kayaknya aku terlalu berat kalau ngomongin cinta gitu kan ya. Nanti penonton kita pada gak suka kalau kita ngomongin cinta terus nih kan. Oke, lanjut lagi ya. Aku dari aku sendiri ya kak, dari pengalamanku aja lah. Aku pernah berada di titik yang aku ngerasa aku itu nggak punya teman. Pernah nggak sih kak? Kakak ngerasa kayak kakak tuh nggak punya temen kayak gitu loh, pernah nggak? Kalau temen jadi ada dua sih. Aku punya temen real di dunia real ini sama dunia maya. Dunia semu. Dunia maya bukan dunia lain ya. Di dunia nyata sama dunia maya. Pernah ada di titik yang semua teman-teman aku di dunia real itu udah nggak bisa dihubungin gitu kan. Ya udah, pada akhirnya aku masuk ke ranah dunia maya, dan di situ aku ketemu sama teman-teman yang sekarang udah kayak keluarga sendiri sih sampai sekarang juga. Kenapa aku tanya gitu? Karena aku pernah ngerasa ini kak. Aku ini sebenarnya terjadi ketika apa ya? Lulus kuliah lah. Aku kurang deket sama teman SMA nih. Jadi hanya ada beberapa, dan aku dulunya kan jarang main ya, pas SMA nggak terlalu sering main banget kan. Jadi udah nggak terlalu konteks sama teman gitu. Terus pas kuliah aku deket banget sama teman banyak gitu. Cuman kita udah terpisah jarak kan. Terus ngerasa di rumah kayak tetanggaku tuh yang seusia aku udah pada nikah gitu kan. Ada yang punya anak. Kayak di situ tuh ngerasa kayak gue punya teman loh kak. Iya. Sama nggak sih kak? Sama. Ya berarti sama ya. Kita bahas itu aja kali ya. Jadi aku mau bilang ya, aku lulus kuliah nih sampai di rumah gitu kan. Ya Allah, terus aku mau main kemana, gak punya temen, tetanggaku udah pada kerja, sibuk semua, udah pada nikah kayak itu loh kak. Terus kayak gak asik banget sih, gak ada temen. Pas di situ kayak ngerasa sedih banget di rumah, kayak mau kemana tuh bingung gitu loh kak. Rasanya kesepian gitu ya. Ya ada sih teman, cuman kan gak di lingkup rumah kita kan, maksudnya gak bener. jauh gitu kan. Cuman yang di rumah kita yang bisa kita ajak kayak yuk keluar yuk cari makan, gak ada kak. Sedih banget gak sih berarti. Kita kan hidup di desa kali ya. Oke lah ya gitu ya. Oke, soal pertemanan tadi ya teman-teman. Jadi ya gitulah, karena adalah masanya kita ngerasa kayak kok kita gak punya teman, kok gak ada yang sayang sama kita, itu tuh terlalu apa ya, overthinking atau kepikiran kita aja gitu. Aslinya mah enggak. Ada temen gitu. Sebenarnya gini sih, kita bisa kan kita bisa ngerasanya gini ya, nggak ada yang hubungin aku nggak punya teman. Nah, gimana kalau dibalik? Kalau misalkan memang kamu ngerasa kamu nggak ada teman, nggak dihubungin, coba deh kita yang mulai duluan, kita nyapa gitu. Cuma itu mas, iya benar. Lanjut dulu. Bisa jadi teman kita juga mikirnya sama. Aku mau ngomong gitu ya bener. Siapa tahu teman kita juga menanti WA-nya kita kayak gitu kan. Iya bener sih, bener. Oke, buat teman-temanku semua yang masih menganggapku sebagai teman, kalau kalian rindu denganku, bolehlah menghubungiku. Apaan sih? Tapi menghubunginya bukan buat utang ya guys. Aku nggak tahu ya teman-teman, kalau aku punya utang sama kalian bisa lah diomongin baik-baik ya. Oke, jadi itu aja deh pembahasan kita pada hari ini. Ada pesannya nggak? Pesan untuk hari ini buat teman-teman online? Pesannya tadi udah di konten ya, di obrolan kita tadi. Yang pasti sih kalau misalkan untuk temen aja, nggak usah ragu, nggak usah kayak gimana ya, nggak enakan buat ngubungin. Kita just sekedar sapa-sapa aja, kita pasti sambil nginget masa lalu, jadi nanti itu bisa ngembaliin lagi silaturahminya kita. Oke, jadi pesan aku kalau untuk kali ini, jangan jadi orang yang gak enakan ya, karena itu gak enak banget gitu. Oke, sekian ngobrol santai aku bareng kakak Sigma. Besok kita lanjutin lagi. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jeng jeng.